transform ya. Jadi transformasi Fourier waktu discrete. Nah, yang kemarin kita bahas ini adalah ya, jadi ada apa? Deretan xn, kemudian kita diminta untuk merepresentasikan deret Fourier-nya gitu ya, baik dalam eksponensial maupun trigonometri. Nah, kemarin udah ya, jadi ini yang harus diingat ini ya, di mana WN itu adalah ini ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini sebetulnya XN E pangkat min J 2 pi KN per N kan ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan ya untuk melakukan komputasi discrete Fourier transform ya. Tidak. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah dapat ininya ya, XK-nya. Jadi XK itu kan spektrumnya sebetulnya. Jadi di ini frekuensi dari XN ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini kemarin kan periodenya 4 ya. Jadi ini X0, X1, X2, X3. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini gitu, perkalian matriks ya. Kan gini kan, baris kali kolom ya. Kemarin itu X0 itu adalah nih W04 kali ini X0 ditambah ini kali ini gitu ya, karena ini X0 kan di sininya KN kan. Jadi semuanya 0 nih. Yang ini yang X0 ya. Kemudian yang X1, nah ini kan kita ngitung ini ya. Ini X0, ini kan semuanya dikali nih 0N, kan ini ya K kan, K-nya 0. Berarti semuanya 0 di sini. Ya, makanya di sini 1 semua ya. Kalau yang ini, yang X1 kan K-nya 1 nih. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan N ya. N-nya itu 0, dalam ini sampai karena periodenya 4 ya, berarti sampai 3 kan, 0 sampai 3. Jadi di sini nih WN0, WN1 sampai WN3 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ekspresikan dalam bentuk matriks tadi. Ya. Yang ini X1 W04 kali X1 W04 kali X0 W14 kali X1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini entry pada matriks koefisien ini bisa diringkas menjadi jadi kekuatan dari W4 ya. Karena kan dia balik ya. Sudah dibahas kemarin. Jadi W44 itu sama dengan W40 kan. W4 itu. Jadi makanya nggak ada di sini. Ya, W44 itu kembali ke W04. Nah, sekarang kita akan membahas ke transformasi Fourier discrete-nya. Ya. Jadi pada banyak kasus itu kita lebih mudah untuk mengembangkan deretan durasi terbatas yang XN-nya kan terbatas ya, yang ini seperti ini. Nah ini kan terbatas ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya cuma 4 gitu ya, terbatas.
Ya. Jadi akan lebih mudah itu untuk mengembangkan ya deretan durasi terbatas itu di dalam deret Fourier discrete yang kemarin ya. Nah, ekspansi yang diperoleh secara periodik itu kan memanjangkan deretan durasi terbatas kan, sehingga nanti akan benar nanti hanya untuk durasi terbatas tersebut yang sebelumnya 4 ya. Nah, representasi tersebut ini kita sebut sebagai transformasi Fourier discrete atau discrete Fourier transform atau DFT bisa kita sebut ya dari deretan. Jadi ini hanya untuk deretan terbatas. Misalkan yang kemarin kan itu berulang ya. Nah ini kita ambil satu periode jadi hanya 4 gitu ya. Nah, jika XN ini adalah deretan yang didefinisikan hanya pada interval itu 0 sampai N-1 ya, maka DFT atau discrete Fourier transform XK-nya dari XN ini didefinisikan hanya pada interval yang sama dari 0 sampai N-1. Jadi sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin durasinya kan 4 ya, 0 sampai 4, maka nanti XK-nya transformasi Fourier discrete-nya itu juga durasinya sampai 4 gitu. Jadi sama ya. Nah, ini jadi XK itu nih. Ininya sama kan batasnya sama yang X ini ya. 0 sampai N-1 XN E pangkat min JK omega 0N ya, di mana K itu 0 sampai N-1, jadi sama dengan N ya, dan omega 0 itu adalah 2pi per N. Nah, kalau ada DFT ini karena pasangan ya, jadi kalau transformasi Fourier kan pasangan, kita nanti akan menginikan juga inverse-nya. Jadi inverse transformasi Fourier discrete atau IDFT dari deretan XK. Jadi kita tahu XK-nya, mencari XN-nya gitu ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan deretan XN ya, yang hanya terdefinisi sama di interval 0 sampai N-1 ya. Jadi XN-nya adalah 1 per N ya, penjumlahan ya, K-nya 0 sampai N-1 kan tadi K-nya memang sama ya batasnya. XK E JK omega 0N. Jadi kita lihat di sini bedanya. Nih, minus ya. Ini minus J ininya dibalik ya. Di ininya minusnya. Yang di sini minus JK omega 0N, kalau mencari XN-nya ininya positif ya. Nah, seperti sebelumnya, XK dan XN ini tadi sudah saya sebutkan ya, pasangan transformasi Fourier ya. Nah, dituliskan biasanya dalam itu W ya. Karena ini 4 ya, jadi W4 gitu ya. Ini ada WN aja gitu. Dimana jadi kalau kita tuliskan di sini ya, XK ininya WN kan, WN itu E pangkat min J 2pi per N ya, di sini kan ini 2pi per N ini ya. Jadi yang ini XK-nya atau positif, XN-nya ini negatif karena WN-nya kan ini pangkat negatif ya. Ininya sama, lihat batasnya. Jadi kalau kita tulis notasinya itu XK itu discrete Fourier transform dari deretan XN. XN itu inverse discrete Fourier transform dari deretan XK. Jadi dua-duanya ini deretannya terbatas.
Ini saya ubah dulu. Sekarang kita lihat representasi transformasi Fourier ya. Jadi kita dari awal yang sudah kita bicarakan hubungannya nanti waktu kontinu dan waktu diskretnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang ini ya. Ini periodik, non periodik ya. Ini non periodik waktu kontinu ya. Waktu kontinu non periodik. Ingat kita sudah pernah membahas. Jadi kalau sinyal yang periodik itu menggunakan deret Fourier, analisa spektrumnya, sedangkan yang non periodik itu transformasi Fourier ya. Nah, jadi di sini ini diulang lagi gitu dari awal kita lihat. Kalau kita punya sinyal yang kontinu ya, sinyal waktu kontinu tapi dia non periodik. Nah, maka kita menggunakan transformasi Fourier untuk melihat spektrumnya. Jadi ini kawasan frekuensi semua ya di sini. Nah, kemudian kalau kita punya ini waktu kontinu juga tapi periodik ya, periodik. Nah, maka ini kita menganalisis spektrumnya menggunakan deret Fourier ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau dia ininya kontinu lihat ya. Non periodik ya. Maka spektrumnya ini spektrum kontinu. Ya kan? Spektrum kontinu. Kalau dia yang periodik, dia spektrumnya diskret. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita punya waktu diskret sinyalnya ya, sinyal waktu diskret. Nah, jadi ini kawasan waktu ya, kawasan waktu. Nah, karena ini non periodik, kita menggunakan transformasi Fourier. Ya. Nah, kalau kita menggunakan transformasi Fourier, kita lihat di sini, ini sama lihat, yang pakai transformasi Fourier, kita mendapatkan spektrum yang kontinu. Ya. Kemudian kalau kita punya sinyal waktu diskret yang periodik, ya, ini karena periodik pakai deret Fourier. Ya. Ini deret Fourier, kita mendapatkan ini, spektrumnya diskret juga, gitu ya. Diskret juga. Nah, kita lihat yang sebelumnya kan kita bahas ini nih, yang waktu itu periodenya 4 ya, periodenya 4. Nah ini kalau untuk yang DFT yang akan kita bahas sekarang ini, maka ini kita punyanya sinyal waktu diskret dengan ini durasi yang terbatas ya. Jadi cuma n-1, cuma 1 gitu ya. Kalau ini kan dia diulang. Ini cuma sampai sini n-1 ya. Jadi ini mirip seperti ini nih ya. Sama, hanya dia kita lihat di sini ya. Ini durasinya kan sampai n-1. Nah, ini sama sampai n-1 ya. Nah, ingat ini kawasan waktunya, ini kawasan frekuensinya. Jadi ini yang akan kita bahas. Ya. Bagaimana kita mempunyai, kalau kita mempunyai deretan ini, ya, deretan atau sinyal waktu diskret, ya, terus spektrumnya bagaimana gitu ya. Kalau deretannya ada X0, X1, X2, X3, maka nanti ini spektrumnya juga ada XK-nya ya, itu X besar ya kalau di sini, X0, X1, X2, X3 juga. Itu yang akan kita
bahas. Nah, ini adalah jadi discrete Fourier transform itu sama seperti transformasi Fourier gitu ya, ada sifat-sifatnya, ini juga sama ya. Nanti kita bahas sambil jalan aja. Jadi dia memenuhi hukum linearitas. Kalau hukum linearitas itu artinya kan dia ini ya, apa namanya? Nih. Jadi kalau ada sinyal ya merupakan penjumlahan, ya penjumlahannya di awal sama di akhir sama gitu ya. Ini bisa masing-masing, ya, masing-masing dilakukan DFT, kemudian dikalikan A1, dijumlahkan dengan ini. Jadi bisa masing-masing. Ya. Kemudian nanti di ini ada pergeseran sirkular. Ini ada multiplikasi deretan eksponensial kompleks. Ya. Ini ada konvolusi sirkular juga, ada produk, ada konjugasi, dan seterusnya. Ya. Tidak akan kita bahas satu persatu, kita langsung ke sini. Ya. Nah, di sini, nah ini yang akan kita lakukan. Kita punya sinyal waktu diskret. Ya. Ini misalkan sinyal waktu diskretnya itu diperoleh dari samplingnya. Sinyal waktu kontinu kita sampling gitu ya. Dapat seperti ini, ada 20 sampel. Ya, ada 20 sampel. Jadi sinyal waktu diskret Xn, durasinya ya, ini N-nya ini 20 ya. Nah, ini jika ditransformasikan menggunakan DFT, maka ini nanti kita akan menghasilkan deretan juga nih, tapi pada domain frekuensi dengan durasi yang sama. Nih, ya. Durasinya sama. Durasinya sama 20 juga. Nah, jadi kita tahu di sini ini N-nya X0, X1, X2, X3 sampai X2 sampai X19 ya. X-1 kan, N-1. Nah, di sini juga nanti kita tahu ini. Nah, ini magnitude-nya. Jadi yang ke atasnya ini magnitude, ini K-nya. Jadi berarti ini di frekuensi kan, di frekuensinya. Jadi setiap nilai K itu mewakili nilai frekuensi tertentu ya, tergantung pada frekuensi sampling dari Fs-nya. Ini kan ini tadi saya bilang di sampling ya. Fs di sampling dengan frekuensi ini, sampling ya. Jadi kita ambil contoh misalkan frekuensi samplingnya ini 25 Hz ya, 25 Hz. Maka di sini Fk-nya Fk ini adalah Fs, frekuensi sampling per jumlah sampel, dalam hal ini 20 ya, dikali K. K-nya yang K keberapa gitu ya, K keberapa. Misalkan kalau F0 kan berarti 0 ya. Ini F0, 0. Jadi di sini ini 0 ya. Kemudian F1, K-nya 1 itu berarti 25 per 20 kali 1 ya, 1,25 Hz. Jadi di sini ini yang di posisi K1 ini adalah frekuensi 1,25 Hz ya. Kemudian yang di F2 ini berarti 25 per 20 kali 2. Ini di 2,5
dan seterusnya sampai di sini. Ini di sini. Ini nggak sampai 20, sampai 19. Di 19 ini 20 kali 19 ini 23,75 Hz gitu di sini frekuensinya ya. Jadi melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini XK ya. Ini simetri pada K sama dengan 10 ya. Atau Fs per 2. Fs per 2. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini nanti nih F19 itu akan sama dengan F1 ya. Sama dengan F1, kemudian F18 sama dengan F2, F17 sama dengan X ya, X3, itu seterusnya ya. Di X15 sama dengan X5, pokoknya ininya nanti di sini ya. Nah, karena itu simetri ya, maka analisis hasil dari DFT itu cukup menggunakan XK ya untuk 0 sampai 10 ya. Kalau dalam ini kan ininya 20 ya. Atau dari 0 Hz sampai 12,5 Hz gitu ya. Fs per 2. Dan tadi coba kalau kita lihat di sini nih. Kalau ininya F-nya 9 berapa coba? K-nya K9. Coba kalian hitung K untuk ini, untuk K9 sama K10 frekuensinya berapa? (11,25 sama 12,5 Bu? Ya, betul. Ya, jadi F ketika K-nya 9 di sini, ini frekuensinya 11,25. Nah, di sini nih. Ini yang tengah-tengah ini frekuensinya 12,5 ya. Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ininya 25 kan ya. Frekuensi samplingnya. Jadi ini yang 12,5 itu adalah Fs per 2 ya. Nah, ini Fs per 2. Jadi K sama dengan 10. Jadi K sama dengan 10 itu frekuensinya Fs per 2 ya. Nah,
Jadi kita ulangi lagi. Jadi analisis DFT itu cukup menggunakan XK ya, yang magnitudo untuk K dari 0 sampai 10 atau dari 0 Hz ya, kan ketika K-nya 0 frekuensinya 0 kan, ketika K-nya 10 frekuensinya 12,5 atau Fs per 2. Nah, jika kita menghitung DFT dari sinyal Xn ya, untuk N-nya salah. Ini 0, ini N-1 ya. Sorry. Jadi N kan durasinya N 0 sampai N-1, maka hasil DFT yang digunakan ini XK itu hanya dari 0 sampai N per 2 gitu ya. Ini karena tadi ininya dari tadi lah, tadi kan ini 20 ya, 20 berarti ininya sampai 10 ya, ininya 0 sampai 10 gitu ya. Nah, jadi kalau kita kan sudah pernah membahas tentang kriteria Nyquist ya. Kriteria Nyquist kan menyebutkan kita melakukan sampling itu harus dengan frekuensi sampling yang 2 kali lebih besar atau sama dengan 2 kali dari frekuensi maksimum sinyal yang akan kita sampling ya. Nah, jadi ini tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan sinyal di atas gitu ya, dia memiliki frekuensi yang lebih besar dari Fs per 2 gitu ya. Berarti kan ininya jadi lebih, frekuensi samplingnya jadi lebih kecil dari 2 Fs gitu. 2 FM ya. Kalau FM adalah frekuensi sinyal. Jadi sinyal ini misalkan dia memiliki frekuensi yang besar dari Fs per 2, lebih besar dari 12,5, misalkan ada frekuensi yang 14 gitu ya. Nah, maka nanti akan digambar pada K yang lebih besar dari 10 gitu. Padahal nilai XK itu untuk K lebih besar dari 10 itu seharusnya hanya merupakan pencerminan kan tadi simetri ya, dari XK yang lebih kecil dari 10, sehingga nanti akan menjadi salah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pencerminan ini terjadi secara berulang ya, seperti ini ya. Nah, jika kita dapat menghitung XK untuk nilai K yang lain, maka ini akan menghasilkan pengulangan yang sering digambarkan seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat amplitudanya, amplituda pada DFT. Ya. Sinyal sinusoidal ini, yang ini ya, ini sinyal sinusoidal. Ini dengan amplitudanya 0,3 sini ya. Terus kemudian frekuensinya 2,5 Hz ya. Disampling dengan frekuensi 25 Hz ya. Nah, kemudian ditransformasikan menggunakan komputasi DFT ya. Maka ini akan nanti akan dihasilkan deretan di domain frekuensi dengan amplituda ini, XK ini. Ya. Ini amplituda di kawasan waktunya, ini di kawasan frekuensinya. Ya. Nah,
dari spektrum XK ini ya dapat diketahui frekuensi sinyal yang ditransformasi ya. Ini adalah, nah ini kan ini ya, kita bisa dapat di sini, maka ininya di 2 kan, yang di 25/20 ini kali 2 ya. Ini kan ada dapatnya 20 kan ya. Ininya 2,5 ya. Nah, amplitude dari komponen sinusoidal ini ya, ini dapat dari tinggi ini ya, pada frekuensi K sama dengan 2 ini di sini ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, nih hasil DFT itu menunjukkan bahwa amplitudenya sebesar 3 tadi ya, sebesar 3 ini ya. Padahal sesungguhnya dia hanya 0,3 kan. Nih, ini 0,3 ya. Nah, untuk mengetahui amplituda sesungguhnya, maka hasil dari DFT ini harus dinormalisasi dengan pengalinya. Pengalinya adalah 2 per jumlah sampel. Kecuali nanti di X0 ya. Jadi kalau dikalikan 2 per jumlah sampel, maka nanti akan kembali ke sini. Nah, hasil DFT yang sudah dinormalisasi, ini disebut spektrum amplitudanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau menghitung spektrum frekuensi dari DFT ya. Jadi spektrum frekuensi dari deretan ini XN ini dapat dihitung dengan rumus ini ya. Ini kan XK-nya. Jadi deretan di waktunya XN, spektrumnya ini ya. Sama dengan yang tadi ini. Nah, jika sinyal input itu ditransformasikan dengan DFT, maka nanti ini akan menghasilkan spektrum dari sinyal tersebut ya, XK. Nah, XK ini dia merupakan bilangan kompleks. Sehingga kalau bilangan kompleks dia punya magnitude, ya, amplituda, dan ininya, fasanya. Ya. Nah, magnitude dari spektrum frekuensi, ini XK yang tadi kita ini kan, gambarkan di kurva, ini dihitungin dari sini ya. Ini ada yang real, ini ada yang imajiner ya. Sedangkan sudut fasanya ini keterangan -1 dari yang bagian yang imajiner bagi bagian yang real ya. Nah, ini contoh ya. Ini deretan XN, dia punya amplitudanya tuh X0 sampai X19 ya. Hanya ini kan ada minus ya. Oh iya, ini ada minus ya. Ini nolnya di sini. Ini X9 itu sampai ininya 19. Kita lihat di sini. Nah, hasil DFT ini memberikan nilai spektrum frekuensi, amplituda, dan fasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Ini hasil DFT-nya, lihat ini ada bentuk ini kompleks ya. Ini ada bentuk kompleks ya. Nah, ini amplituda, ini fasanya gitu ya.
sampai 19. Nah, XK-nya ini kita dapat dari sini tadi kan. Nih. Ini XK. Ya. Ini DFT-nya. Nah, ini magnitude-nya, ini fasanya. Jadi dapatnya dari sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin nggak semua diberikan. Nah, ini menghitung spektrum frekuensi dengan pesan DFT itu kan sangat banyak proses perhitungan ya. Kalian sudah waktu itu yang 4 itu ya, yang 4 aja banyak ya, yang durasinya 4. Nah, ini ada cara menghitung DFT yang lebih cepat ya. Nah, cara ini kita sebut sebagai fast Fourier transform, FFT ya. Cara ini bisa digunakan bila jumlah sampel sinyal input ya itu 2, 4, 8, 16 atau 2P ya. P-nya ini bilangan integer positif. Jadi dia genap ya. Nah, perkembangan teknologi komputer ini telah membuat sehingga perhitungan DFT maupun FFT ini dapat dilakukan dengan cepat ya. Kalau misalkan 4 ya atau enggak 8 lah ya, itu nanti kita lihat ini contohnya masih bisa kita lakukan manual, tapi kalau udah banyak pasti kita harus menggunakan komputer ya. Jadi kita akan lihat menghitung FFT untuk 4 dan 8 sampel ya. Jadi nanti kita akan menghitung dengan ini apa diagram butterfly. Dibilang butterfly karena nanti bentuknya seperti kupu-kupu gitu ya. Nah, metode ini memiliki beberapa langkah ya. Jadi nanti kita harus menggambar diagram butterfly-nya, menempatkan inputnya, dan menghitung pada setiap tahap. Ini nanti saya inikan sepintas, nanti kita lihat sama-sama videonya biar lebih mudah pahamnya ya. Tapi saya inikan yang pentingnya dulu. Ya, jadi nanti menggambar diagram butterfly, ini menempatkan inputnya di sini, kemudian nanti menghitung setiap tahap di sini. Ini inputnya di sini, ini outputnya di sini. Outputnya di sini. Ya. Kalau ini dilihat di sini, ini adalah butterfly untuk 4 sampel. Ya. Yang ini untuk 8 sampel. Nih. Ini untuk 8 sampel. Ya. Dilihat di sini outputnya, ditaruh di sini inputnya. Ya. Kalau bagian input itu nanti kita lihat nanti disusunnya berdasarkan apa ya? Jadi ini disusun ulang gitu ya, tidak berurut, bukan X0, X1, X2 dan seterusnya ya, tapi menggunakan reverse bit. Nanti kita lihat ya. Sedangkan yang ini outputnya ini disusunnya berurutan, mulai dari X0. Ingat kan sama ya. Jadi kalau ininya ada 4 nanti keluarannya juga 4, kalau 8 juga. Di sini ini XK-nya di sini, ini X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 berurutan ya. Ini agak geser nih ininya, agak geser. Harusnya di sini. Bentar.
Nah, kemudian, nah ini, metode reverse bit itu, jadi nanti untuk ininya, ya, untuk ini kan 0, 1, 2, 3 sampai 7 ya. Karena dia ada 8, binernya kan jadi 3 bit kan. Binernya 3 bit, 0 itu 000, 1 itu 001 dan seterusnya ya. Ini kalau di ini kan jadi ke sini. Ini kan diingat lagi ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan. Ini berarti ininya 1, lihat ya. Ini 2, ini 2 tambah 1, 3, ini 2 pangkat 2, 4, ya. Ini 4 tambah 1, 5, gitu ya. Ini 6, 7. Nah, diinverskan, urutan binarinya dibalik. Urutan binari dibalik, ya. Nah, ini kan tetap 001 kan jadi 100, kan? 010 tetap, 011 jadi 110, 100 jadi 001, 101 tetap, 110 jadi 011, 111 tetap ya. Nah, ini tetap 0, 100 kan 4 ya. Ini 2, 6, 1, 5, 3, 7. Jadi nanti urutan inputnya seperti ini ya. Inputnya xn, jadi x0 dulu, x4, x2, x6, x1, x5, x3, x7 gitu ya. Jadi kita lihat di sini ini yang ini genap ya, ini ganjil. Jadi diurut seperti itu ya. Nah, nanti masuk ke ini ke ini inputnya. Jadi urutan inputnya seperti ini. Outputnya tetap ya, outputnya tadi tetap urutannya XK-nya ya. Nah, nanti kita menggunakan ini. Karena ini ada 8 ya, ada 8 berarti kan ada W ini 8 ya. Ada W08, 18, 38 dan seterusnya ya. Nah, sekarang coba kalian hitung dulu seperti waktu awal ya. Ini menghitung ini 18 ya. Ini 38. Coba yang lengkap aja. 18 sampai 18 berarti sampai ke 7 ya. Sampai ke 78. Ini kita coba ini dicari ya. Pakai ini ya. Ini kan udah ada. Jadi kalau N-nya tetap ya. Jadi ada ini. Oke, ini pernah waktu itu kan. Kita lihat lagi. Bu, Ya. share screen-nya nggak muncul, Bu. Hah? Dari tadi? Baru sekarang. Nggak muncul. Tata. Muncul nggak? Sudah, Bu, muncul. Ya.
Nih, yang ini ya. Jadi tentukan dulu WN-nya. Ini kan pakai ini ya. Ini kita bisa dapat pakai ini. Nah, itu kan kemarin 4 ya. N-nya 4 yang waktu pas awal. Nah, sekarang N-nya 8. Kalau 4 kan berarti dia cuma nanti berulang ya. Setelah 3 itu 4 jadi 04. Ini 8. Jadi sampai 7 yang harus dihitung.